sampai sekarang, sampai saat ini, apa yang mau Agus sikapi di antara mereka? Perbuatan mereka mengolok-olok Agus. Agus minta tolonglah, jangan diolok-olok Agus. Ya kalau memang hak Agus tuh ya kembalikanlah haknya Agus. Yang mempersulit sekarang siapa? Yang nggak punya moral sekarang siapa? Yang mempersulit hidup Agus siapa sekarang? Coba aku tanya. Mereka yang mempersulit hidup Agus sampai sekarang. Kalau mereka, ya udah, nih Gus, kan udah nggak ada masalah. Kita juga memang udah damai, udah cabut semua laporan. Tapi apa yang dapat? Nggak ada hasilnya. Mereka yang memulai. Ya sedih lah Agus. Coba lihat nih, ini kalau dilihat luka Agus nih, itu sakit Agus rasa. Malam Agus nggak bisa tidur. Emang mereka nggak tahu diolok-olok seperti itu. Mata Agus nggak bisa ngelihat. Mau lihat nih, dibuka, aku buka tangan Agus. Iya, Agus sedih banget Agus dibuat seperti itu gitu. Kemana hati nurani mereka semua begitu? Mereka orang besar, punya nama, uang banyak, public figure, katanya uang banyak. Kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu, orang kecil kayak Agus? Coba aku tanya, kenapa mereka memperlakukan Agus seperti itu? Yang tadi mental Agus udah membaik, tapi sekarang mereka memperlakukan, bukannya mengobatin Agus, tapi nyakitin hati Agus. Coba bayangin gimana perasaan mereka. Pak Denny, Tenopi, Pak Geri, Pak Pablo. Coba, gimana hati nurani kalian? Ini perlakuan kalian untuk terhadap orang kecil. Coba, orang sakit dibully habis-habisan. Coba gimana perasaan kalian? Kalau kalian di posisi Agus, buta, badan penuh luka, coba rasain gimana rasanya dibully. Terus orang yang ngebantu malah ngolok-ngolokin Agus. Apa itu? Apakah itu sebagai manusia yang punya rasa hati nurani? Apakah manusia punya nilai sosial yang seperti itu? Kemana kebijakan-kebijakan kalian semuanya? Coba aku tanya, mana janji kalian? Kalau Pak Denny punya janji, kalau Teteh Nopi yang ambil uang Agus, saya sikat. Tapi sendiri, Pak Denny sendiri yang buat seperti itu. Coba, gimana? Emang enak jadi Agus, Pak? Teteh Nopi emang enak jadi Agus? Coba aku tanya, emang enak? Nggak enak hidup sama kayak seperti Agus. Kalau mau kebunuh aja langsung. Jangan kebunuh karakter Agus seperti ini. Jangan jatuhkan mental Agus. Sedih Agus, Mbak. Beneran aku bilang. Mereka jatuhin mental Agus secara perlahan, membunuh Agus. Kenapa nggak bunuh aja langsung? Agus ini, dia tuh sebenarnya pengen Agus itu dapat keadilan. Makanya dia bawa ke podcast saya. Nah di podcast saya inisiasi, karena saya kasihan kalau ada yang pengen kasih donasi. Nah itu sebenarnya bukan dari Novi. Novi itu nggak pernah ngomong, bang kalau cari donasi, nggak pernah. Novi cari donasi sendiri buat Agus lewat yayasannya. Makanya kumpulnya cuma sekian puluh juta. Nah saya kasihan, inisiasi dari saya. Kemudian saya tanya sama Novi, nomor rekening mana yang mau ditaruh, kata Novi bebas, yayasan boleh, dia boleh, karena Novi kan nggak cari untung. Nah, berharapnya Novi mungkin kalau masuk ke rekeningnya kan nanti konfirmasi gitu kan, karena kan Novi yang tahu nih. Nah, bertanya pada keluarganya dan Agus mau rekening siapa, tak apa-apa rekening kami aja, gitu kan, masukkanlah rekeningnya dia. Ternyata uang yang masuk banyak. Jadi tadi subuh gua mendapati sebuah video Densu yang sepertinya terkesan ada kendala ketika ingin menyalurkan uang donasi di NTT ini gitu ya. Lalu akhirnya gua menelpon Densu, gua tanyakan apakah ada kendala dalam proses menyalurkan uang donasi tersebut. Densu menceritakan semuanya, oke? Gue cuma mau ingatkan kepada teman-teman yang ada dimanapun Anda berada. Saya mau ingatkan gitu ya, tolong saat ini Densu fokus untuk menyalurkan donasi. Saat ini Densu sedang ingin menyelesaikan kisru donasi tersebut agar tidak berlarut-larut.
Ini adalah sebuah itikat yang sangat luar biasa, itikat yang baik. Semangatnya Densu harus kita dukung, harus kita doakan, harus kita acungin jempol. Jadi kalau ada pihak internal yang jelas-jelas di dalam podcast sudah sepakat, tolong jangan membuat keadaan menjadi ribet. Jangan membuat keadaan jadi terhalang-halang gitu ya. Intinya jangan jadikan kisru donasi ini untuk kepentingan pamor pribadi. Jangan jadikan kisru donasi ini sebagai alat untuk memanage keviralan sehingga persoalan ini menjadi semakin panjang dan hanya menguntungkan sejumlah pihak. Begitu? Oke teman-teman, mantap. Permasalahan donasi antara Agus sama Teh Novi nggak kelar-kelar, well. Teh Novi ngerasanya Agus nggak tahu terima kasih karena udah dibantu kok malah gitu. Sedangkan Agus sendiri juga ngerasanya Teh Novi itu nggak punya harga diri gara-gara nanya-nanya mulu duit donasi. Belum lagi sekarang ada beberapa ahli hukum yang ikut speak up dan ngasih pandangan-pandangan hukum dari kacamatanya mereka. Jujur gue takut lo kalah Teh, udah yuk turunin dikit aja egonya kali ini aja. Masalahnya ini yang ngomong bukan pengacara abal-abal Teh, gue cuman takut lo kalah. Pas kemarin yang ngomong si Gondrong Teh, jujur gue gak terlalu percaya, tapi kali ini kita semua tahu beliau ini pernah menangin kasus ngelawan Sambo CS. Juga Bang Hotman pengacara kelas kakap, kalau kata gue mah. Mereka ini gak mungkin ngomong asal Teh, udah yuk close aja, percuma takutnya ini malah jadi bumerang buat Teteh. Gue yakin lo pasti menang banyak dukungan dari netizen Teh, tapi kalau untuk masalah hukum gue gak tahu, gue ragu. Kalau mengamati tentang hukum negara saya kurang paham, tapi dasar hukum negara itu pasti dari hukum agama. Tidak. Yang sudah diberikan itu haram hukumnya diambil lagi, diminta. Menurut iya. Tanyakan nanti kita undang ulama bagaimana. Apalagi menghujat. Menghujat itu lebih besar dosanya lagi. Ngeprank. Ya usah cari Al-Quran, cari aja di Jusama itu. Apa katanya nanti? Itu mengambil dosa-dosa kita yang ada itu. Apabila kita hujat itu dosa yang ada itu hilang. Itulah besar. Ini cerita Tuhan pasti, bukan hukum dunia. Ini hukum dunia akhirat. Di dunia kita berbuat, di akhirat kita pertanggungjawabkan. Ini dalam Islam, buat lain agama saya nggak tahu. Jadi makanya saya tuh dari kecil anak saya ini, ya namanya manusia kan ada mungkin yang salah. Nggak mungkin nggak punya. Namanya kita ini dalam hukum Tuhan tuh baharu. Baharu tuh artinya berubah-ubah. Jadi marilah kita sama-sama mengamati kita di dalam Islam ini, menjalankan hati. Ilmu yang kita ketahui itu benar-benar ini untuk mati dan hidup kembali. Ya, guys, ini adalah sedikit testimoni dan sedikit kultum dari bapaknya Agus ya. Karena perlu kita ketahui mereka adalah orang Aceh. Di mana orang Aceh itu memang ada. Iya, ya udah nggak apa-apa foto. Ya Bu, sini. Sebentar ya, dia minta foto. Maaf, kasihan soal. Ya, foto dulu. Tadi saya kenal naiknya. Oh iya Bu, yuk. Sekali ikutin. Iya, sekali ikutin dia. Yuk. Bagus. Sebentar ya. Sering nonton. Ya kasih ya Teh. Iya sama-sama. Sering ikutin. Iya makasih Ibu. Hatur nuhun. Iya. Yang bagus pegangnya. Ya mama.
Nah. Mas Giat, ini pakai handphone yang mana? iPhone. Oh, Mbak Disna suruh naik aja kalau enggak. Oh, aku share dulu ya. Ya gitu ya guys, jadi capek banget sih. Ini susu siapa?